Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amel Lestari dengan NIM 11012223188 dari kelas Komunikasi Akses Wireless. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas besar mengenai mitigasi gangguan cosite pada pita 850 MHz dan 900 MHz. Fokus pembahasan saya adalah bagaimana gangguan adjacent band dapat terjadi, bagaimana cara menghitung tingkat interferensinya, serta solusi teknis yang diterapkan melalui koordinasi operator, separasi antena, filter RF, dan pengukuran before-after mitigation. Oke, konteks masalah di sini, masalah ini muncul karena adanya kondisi cosite baru, yaitu BTS 850 atau 800 MHz milik XL Smart. Berada satu menara dengan BTS 900 MHz milik operator lain seperti Telkomsel atau Indosat. Secara teknis, downlink dari sistem 850 MHz pada rentang 869 sampai dengan 880 MHz cukup kuat. Sedangkan uplink 900 MHz pada 880 sampai dengan 915 MHz bersifat lebih sensitif. Karena kedua pita ini berdekatan, maka emisi dari 850 MHz berpotensi masuk ke receiver 900 MHz dan menyebabkan gangguan. Jadi, mitigasi tidak cukup hanya berdasarkan jarak fisik, tetapi harus dibuktikan melalui perhitungan dan juga pengukuran. Di sini adalah peta frekuensi. Pada slide ini ditunjukkan peta frekuensi yang terjadi di titik kritis. Batas 880 MHz menjadi area rawan karena di bawahnya terdapat downlink XL Smart 850. Sedangkan di atasnya terdapat uplink 900 MHz milik Telkomsel atau Indosat. Jika emisi dari pancaran 850 MHz bocor melewati batas 880 MHz, mitigasi, maka sinyal tersebut dapat masuk ke dalam pita uplink 900 MHz. Target utama mitigasi adalah menjaga kenaikan noise floor atau noise rise tetap di bawah 1 agar kualitas receiver 900 MHz tidak terganggu. Selanjutnya di sini ada rancangan koordinasi 4 pihak, yaitu dari pihak Mitratel, Telkomsel, lalu ada XL Smart, dan juga dari regulator. Di sini untuk menyelesaikan gangguan cosite diperlukan koordinasi antara 4 pihak tersebut. Mitratel berperan sebagai neutral host atau pengelola site. Lalu ada Telkomsel atau Indosat yang berperan sebagai sistem yang harus dilindungi karena menggunakan pita 900 MHz. Ketiga ada XL menjadi pihak yang harus mengendalikan emisi dari sistem 850 MHz. Lalu keempat ada regulator berperan sebagai pihak eskalasi jika koordinasi teknis tidak berhasil. Jadi solusi ini bukan hanya persoalan teknis, tapi juga membutuhkan koordinasi operasional dan kepatuhan regulasi. Lalu di sini ada protokol koordinasi teknis. Pada slide ini dijelaskan tahapan koordinasi teknis. Tahapan pertama adalah inventarisasi dan pendaftaran site, termasuk data GPS, frekuensi carrier, bandwidth, AERP, antena, tilt, azimuth, dan posisi antena. Setelah itu dilakukan technical coordination meeting atau TCM untuk membahas site yang berisiko, data ACLR, KPI baseline, serta perhitungan minimum coupling loss. Kemudian ditetapkan parameter mitigasi per site seperti jarak separasi antena dan kebutuhan filter TX maupun LX. Setelah implementasi dilakukan, monitoring bulanan dan pelaporan kepada regulator jika dalam 30 kerja tidak ada kesepakatan teknis, maka kasus dapat dieskalasikan. Lalu selanjutnya di sini masuk ke bagian perhitungan teknis. Parameter yang digunakan antara lain adalah pancar XL Smart sebesar 43 dBm, gain antena TX dan RX masing-masing 17 dBi, noise figure receiver 5 dB, bandwidth uplink 900 MHz sebesar 10 MHz, dan coupling loss baseline 60 dB
pada sperasi awal 20 cm. Noise floor receiver dihitung dengan rumus minus 174 ditambah dengan 10 log bandwidth dan noise figure, sehingga hasilnya adalah minus 99 dBm. Agar noise floor rise maksimal hanya 1 dB, interferensi harus berada di 6 dB di bawah noise floor, sehingga ambang aman interferensi adalah minus 105 dBm, namun interferensi aktual dihitung sebesar minus 90 dBm, sehingga masih belum aman. Lalu selanjutnya di sini ada diagnosis kondisi awal. Jadi dari hasil perhitungan, interferensi aktual sebesar minus 90 dBm, sedangkan batas aman adalah 105 dBm, minus 105 dBm. Artinya kondisi awal melebihi ambang aman sebesar 15 dB. Selisih 15 dB inilah yang menjadi insulation gap atau kekurangan insulasi yang harus ditutupi melalui mitigasi. Jika tidak dimitigasi, efeknya dapat muncul pada kenaikan RTWP dan noise rise. Penurunan SINR, uplink, peningkatan blare, transmission, dan penurunan throughput uplink, jadi kondisi awal ini secara teknis masih belum layak diterima. Selanjutnya di sini dijelaskan rekomendasi seperti separasi vertikal antena. Jarak 21 cm memang merupakan minimum regulasi, tapi bukan berarti secara teknis sudah cukup untuk menghilangkan interferensi. Berdasarkan estimasi, tambahan redaman separasi 42 cm dapat memberikan tambahan sekitar 6 dB. Sedangkan 66 cm dapat memberikan tambahan sekitar 10 dB. Karena kebutuhan tambahan isolasi adalah 15 dB, maka aspirasi fisik saja belum ideal. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah antena XL Smart 850 MHz ditempatkan minimal 42 cm di bawah antena 900 MHz. Dan untuk area kritis seperti koridor KCIC, jaraknya dinaikkan menjadi minimal 1 meter. Selanjutnya, di sini ada arsitektur mitigasi RF. Solusi mitigasi pada slide ini menggunakan pendekatan berlapis. Pertama, physical insulation dilakukan melalui separasi vertikal antena. Kedua, filter TX dipasangkan pada BTS XL Smart 850 MHz untuk menekan emisi out of band agar tidak masuk ke pita 900 MHz. Ketiga, filter RX atau pre-selector dipasangkan pada BTS Telkomsel 900 MHz untuk melindungi receiver dari sinyal yang tidak diinginkan. Dengan kombinasi ini, interferensi ditekan dari sisi pemancar dan receiver sekaligus, sehingga pada sistem terjadi lebih aman dan stabil. Lalu selanjutnya ini adalah spesifikasi filter. Filter yang direkomendasikan adalah Cravy Band Fast Filter karena memiliki selektivitas tinggi dan cocok untuk sistem BTS. Untuk filter RX 900 MHz, passbandnya berada pada 880 sampai dengan 915 MHz dengan rejection minimal 20 dB terhadap sinyal 869 sampai dengan 880 MHz. Insertion loss yang harus rendah, maksimal sekitar 1,5 dB. Sementara itu, filter TX XL Smart 850 MHz dipasang di sisi output power amplifier dengan rejection minimal 20 dB terhadap pita 880 sampai dengan 915 MHz. Dan power handling minimal 100 watt. Filter ini penting karena penurunan interferensi harus jauh lebih besar dibandingkan bagi insertion loss. Selanjutnya kita masuk ke hasil simulasi sebelum dan sesudah di-filter. Slide ini menunjukkan hasil perbandingan sebelum dan sesudah di-filter 20 dB sebelum mitigasi. Interferensi berada pada minus 90 dBm dan belum aman. Setelah dipasangkan filter, interferensi turun menjadi 110 dBm sehingga sudah jadi lebih rendah dari batas aman minus 105 dBm. Total noise dan interference juga turun dari minus 89,5 dBm menjadi minus 98,6 dBm. Dampaknya SINR meningkat dari sekitar 14,5 dB menjadi 22,2 dB atau naik sekitar 7,7 dB. Jadi filter 20 dB terbukti efektif secara perhitungan. Lalu selanjutnya di sini ada metode pengukuran before after.
Setelah solusi dirancang, pengukuran ini dilakukan untuk membuktikan bahwa gangguan benar-benar ada sebelum mitigasi dan benar-benar berkurang setelah mitigasi. Parameter yang diukur itu eh, meliputi spektrum scan pada band uplink 900 MHz, pengujian BTS 850 MHz, dan kondisi on-off, pengukuran ACLR untuk melihat emisi out of band, serta monitoring KPI seperti UL throughput, SINR, BLER, dan RTWP. Dengan metode ini, hasil mitigasi tidak hanya bersifat asumsi, tetapi memiliki bukti lapangan. Lalu selanjutnya di sini ada acceptance kriteria. Pada slide ini ditampilkan kriteria penerimaan atau acceptance kriteria. Mitigasi dianggap berhasil jika noise rise noise rise pada uplink 900 MHz berada di bawah 1 dB. ACLR pemancar 850 MHz minimal 45 dBc. Isolasi antena vertikal minimal 45 dB dengan target 55 dB. Dan PIM sistem antena maksimal minus 150 dBc. Selain itu, blok rate harus berada di bawah 2%. Semua hasil pengukuran harus didokumentasikan, mulai dari screenshot spektrum, KPI baseline, foto sebelum dan sesudah mitigasi, tipe filter, jarak aktual, sampai dengan analisis hasil akhir. Lalu di sini ada roadmap implementasi, terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah discover, yaitu interferensi cost site, data GPS, carrier, ARP, antena, dan KPI baseline. Tahap kedua adalah model, yaitu menghitung MCL, noise floor, IMAX, isolation gap, dan risk scoring. Tahap ketiga adalah deploy. Lalu tahap keempat adalah accept, yaitu melakukan spectrum scan, pengukuran ACLR, SINR, noise rise, dan monitoring KPI selama 14 hari. Lalu tahap terakhir adalah report, yaitu menyusun laporan untuk operator, mitra hotel, dan regulator. Lalu di sini ada kesimpulan dan ringkasan solusi tersebut. Secara keseluruhan, solusi mitigasi terbaik adalah kombinasi antara koordinasi 4 pihak, separasi vertikal antena, pemasangan filter RF, dan pengukuran before after. Dengan separasi 42 cm dan filter RF 20 dB, total redaman yang diperoleh sekitar 26 dB, sehingga melebihi kebutuhan tambahan isolasi 15 dB. Hasil akhirnya interferensi turun dari minus 90 dBm menjadi 110 dBm dan SINR meningkat sekitar 7,7 dB. Artinya sistem yang awalnya belum aman dapat berubah menjadi aman setelah mitigasi diterapkan. Lalu di sini ada bagian referensi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.